Bahagia melayani Rajaku, oh betapa bahagia. Ada damai dan sentosa bagiku, melayani Rajaku, melayani Rajaku. Ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani Rajaku. Sukacita melayani Raja di atas segala Raja, Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kasih-Nya dan kemurahan-Nya, pimpinannya dan berkat-Nya, kita boleh sampai ke penghujung pembahasan surat Filipi pada serinya yang ke-30 yang terangkat pada Filipi pasal 4 ayat 21 hingga ayat 23, yang demikian bunyi firman Tuhan. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama dengan judul Ucapan Salam dan Berkat. Ucapan Salam dan Berkat. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam tradisi Ibrani, kata salam yang dipakai adalah shalom. Kata itu dipakai untuk menyampaikan berkat, menyampaikan penguatan, dan menyampaikan damai bagi mereka yang layak menerimanya. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 10 ayat 13, bahwa jika mereka layak menerima salammu, maka salammu itu beserta dengan semua berkat yang menyertainya akan turun ke atas mereka, kata Yesus. Jika tidak, salammu itu tentunya beserta dengan semua berkat yang menyertai salammu itu akan kembali kepadamu. Artinya jangan sungkan-sungkan memberi salam, menyampaikan berkat Tuhan, menyampaikan kebaikan kepada orang lain, menyampaikan penguatan kepada orang lain. Maka jika mereka tidak sudi menerimanya, mereka tidak layak menerimanya, maka berkat dan salam itu akan berbalik kepadamu. Haleluya. Sedangkan dalam surat-surat Paulus, kata kerja bahasa Yunani yang sering dipakai adalah aspazomai. Aspazomai itu sebuah kata kerja yang mengandung makna kedamaian hati dan persaudaraan yang kental. Itu sebabnya di akhir suratnya kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus menuliskan salam dari berbagai macam orang. Pertama, salam dariku, yaitu dari Rasul Paulus secara pribadi. Kedua, salam dari saudara-saudara yang menyertai Paulus, yaitu Timotius dan kawan-kawan yang lain yang setia melayani bersama-sama dengan Rasul Paulus, dari kawan sekerja Allah, dari rombongan hamba-hamba Tuhan, juga menyampaikan salam itu. Yang ketiga, salam dari segala orang kudus. Ini kata-kata yang baik, kata segala orang kudus. Itu menunjuk kepada semua orang kudus yang sudah dikuduskan oleh Tuhan dari berbagai latar belakang dan tingkat sosial. Setelah hidup mereka didamaikan dengan Tuhan, mengalami berkat keselamatan di dalam Yesus, maka tidak ada lagi sekat yang memisahkan satu dengan yang lain. Tidak ada sekat yang memisahkan antara orang dengan status sosial yang tinggi dan status sosial yang rendah, antara orang Yunani dan orang Yahudi, antara orang dengan berlatar belakang budaya yang berbeda. Mereka semua sudah disatukan dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang keempat, salam dari mereka yang di istana, yaitu dari semua orang yang telah dimenangkan bagi Kristus, Kaisar dan keluarganya, dan seisi istananya di Roma, yang menjadikan
Kekristenan bukan lagi agama yang ada hanya di pinggir-pinggir jalan, tetapi agama Kristen itu telah masuk, kekristenan masuk ke istana, masuk ke dalam tempat yang terhormat di istana. Haleluya. Bahwa salam yang menyertakan berkat kasih setia, anugerah, kekuatan, kebajikan dan kemurahan Allah disampaikan baik oleh pribadi Rasul Paulus, juga dari hamba-hamba Tuhan yang setia melayani, juga disampaikan oleh berbagai macam orang-orang kudus di Roma, disampaikan kepada orang-orang percaya di Filipi. Karena apa? Karena mereka telah menunjukkan kasihnya kepada Allah melalui pelayanannya dan persembahan mereka, sehingga mereka dianggap layak untuk menerima segala berkat terbaik dari takhta Allah Bapa di surga. Dan berkat itu ditujukan kepada setiap orang kudus di Filipi, bukan kepada banyak orang. Dan berkat itu datang tidak jelas, tetapi datang jelas kepada setiap orang. Haleluya. Lalu yang menjadi doa dan harapan saya bagi Anda sekalian adalah kiranya kasih karunia Allah yang menyertai salam Rasul Paulus ini menjadi bagian hidupmu, karena ketaatan dan kesetiaanmu melayani Raja di atas segala raja, melalui persembahan hidupmu yang semakin memperkaya imanmu dan kasihmu di dalam Yesus. Haleluya. Pertanyaannya untuk direfleksikan dan didiskusikan dalam keluarga dan di dalam kelompok masing-masing. Pertama, mengapa bukan hanya Rasul Paulus yang menyampaikan salam kepada jemaat Filipi, tetapi melibatkan berbagai unsur dalam jemaat di Roma? Kedua, bagaimana agar rohmu disertai oleh kasih karunia Allah? Kiranya berkat dan sukacita dari surat Filipi ini menyertaimu dari sehari ke sehari. Haleluya. Amin.